Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 28 April 2023, hari biasa pekan Pasca ketiga. Saudaraku, mari kita mengucap syukur selalu di dalam doa kepada Tuhan kita yang selalu memberkati kita, dan kita awali pagi yang cerah ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buah-buah pemulihan dan pertobatan. Baca liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 20 dan Injil Yohanes 6 ayat 52 sampai dengan 59. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pernahkah saudara kita terbayang oleh saudara-saudara kita semua jika diminta untuk melayani penjahat besar, perampok, atau pembunuh, apa yang akan kita lakukan? Jangan-jangan yang ada di pikiran kita rasa takut, saudara, karena nyawa kita terancam, atau mungkin juga kita dimintai pelayanan ke lapas. Bagaimana respon kita? Bagaimana perasaan pertama kali kita melayani ke lapas? Awal dari pelayanan saya ke lapas, banyak sekali dari saudara-saudara seiman yang mewanti-wantikan saya, mengingatkan saya akan bahayanya. Mereka mengkhawatirkan jika saya melayani di lapas, ternyata penghuni lapas menolak dan menjadi brutal. Khawatir saya akan disakiti. Separah itukah? Begitu juga saat pelayanan ke Nusa Kambangan, saudara. Namun, saya percaya pada perutusan yang diberikan. Jika perutusan kita terima dari Dia, menjalani dengan tulus tanpa ada motivasi yang lain, maka kita akan selalu dalam perlindungannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang mengutus kita. Bacaan pertama hari ini, saudaraku yang terkasih, kita jumpai di mana seorang hamba Tuhan bernama Ananias yang mendapat perutusan dari Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Kisah Para Rasul 9 ayat 11. Ananias dalam ketakutan karena tahu siapa Saulus itu. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Kisah Para Rasul 9 ayat 13 sampai dengan 14. Inilah kita seperti Ananias yang ketakutan melayani orang-orang yang notabene mempunyai kelakuan-kelakuan yang menakutkan, saudara. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai dengan 16. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita lihat saudara buah ketaatan dari Ananias dalam perutusan ini. Sungguh di luar pemikiran sehat kita. Kalau Tuhan Allah berkehendak, saudara, maka terjadilah menurut kehendaknya. Kalau kita baca dari awal dan seterusnya, saudara, Saulus mengalami kebutaan karena diberi pelajaran oleh Allah akibat perbuatannya sendiri, saudara. Namun kita lihat, saudara, Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis.
Kisah Para Rasul 9 ayat 17 sampai dengan 18. Di sini saudara, terjadilah pemulihan atas diri Saul yang mana dia juga mengalami pertobatan. Begitu juga dengan kita yang mau ambil bagian dalam perutusan untuk melayani dan mendoakan mereka-mereka saudara. Mereka yang dianggap telah berbuat jahat dengan penuh kekejaman di jalan-jalan, di lapas. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus berkehendak, maka tiada yang mustahil baginya, saudara. Ingat itu. Tidak sedikit dari kita yang layani mengalami pemulihan dan kesembuhan. Mereka sungguh-sungguh bertobat, saudara. Bahkan mereka yang telah bebas pun, yang telah bertobat mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Dan inilah kehendak Allah untuk menyelamatkan semua orang, saudara. Saulus yang dulu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid Yesus pengikut Kristus. Namun setelah mengalami pemulihan dan pertobatan, dia berkobar-kobar memberitakan Injil keselamatan. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Pertanyaan untuk kita renungkan pada hari ini, saudara. Apakah kita sudah mengalami pemulihan dan pertobatan, saudara, atas zaman kasih Yesus? Jika belum, saudara, berlari dan berlarilah segera mendatangi Yesus Sang Pemulih dan Maha Pengampun. Jika sudah, saudara, apa buah-buah pemulihan dan pertobatan kita? Sudahkah kita juga seperti Saulus yang bertobat, memberitakan Yesus kepada semua orang? Kepada pasangan kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, juga teman-teman sekerja kita. Hidup Saulus yang kita kenal dengan Paulus berubah total setelah mendapat jamahan kasih Yesus. Apakah kita juga mengalami perubahan total setelah mengalami zaman kasih Yesus, saudaraku? Apakah kita juga mau berbagi tentang kasih Yesus terhadap sesama? Berbagi roti kehidupan yang telah kita terima dari sumbernya, saudara. Kita mau, saudara, seperti Saulus yang bertobat menjadi Paulus dan mau membagi kasih Yesus dan juga mau berbagi roti kehidupan kepada sesama. Kita mau seperti Paulus yang di dalam pertobatannya, saudara. Kita juga mau bertobat karena Tuhan telah menganugerahi pengampunan bagi kita. Semoga renungan hari ini mengingatkan kepada kita semua untuk hidup berbagi dalam kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.